Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan edisi Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan kembali program serial biografinya David R. Hawkins ya. Teman-teman, Hawkins itu kan nama kakeknya ya. Jadi Hawkins itu nama kakeknya, nama bapaknya kan Raymond. Memang nama aslinya itu kan berarti David ya. Tapi kita sudah termasuk di barat ya. Tapi kalau panggilannya itu kan Dave. Kita terlanjur sudah manggilnya dengan nama kakeknya. Terlanjur dengan manggil nama kakeknya Hawkins ya. Padahal nama aslinya kan David. Ini kakeknya, ini bapaknya, ini namanya. Oke, kita lanjutkan ya. Kehidupan yang menyendiri namun aktif. Jadi Hawkins sudah berarti ini kan dia sudah 3 kali mengalami pengalaman pencerahan pada saat jualan koran itu tertimbun salju. Kemudian di tahun 65, sekarang tahun 80-an gitu ya. Tahun 80-an lalu jadi pencerahan itu mulai dikit-dikit terpahami gitu. Terpahaminya itu karena dia sudah ikut banyak program gitu loh. Jadi ketika dia mengalami yang ketiga ini, pemahamannya itu makin meluas. Sama juga dengan saya. Mengalami pertama secara mungkin di waktu kecil juga pernah ngalamin ya. Cuman kan kita tidak mengerti, hanya terbawa saja. Pengalaman pertama saya 2004 saat menerima ijazah ya. Ijazah wirid itu dari Mbah. Dan kata Mbah itu ijazahnya itu jadi gini, pernah suatu masa kata si Mbah kayak orang-orang itu dikumpulin, kemudian diijazahkan. Tapi kata Mbah nggak ada yang bisa di tahun-tahun 90-an. Kata Mbah ini belum selesai pengijazahan, ada yang sudah tidur dan semua tertidur. Mbah itu mengasih prolog semacam itu dulu. Nek kamu kuat berarti rezekimu. Kalau belum kuat nanti diulangi lagi. Dulu gitu. Alhamdulillah kuat. Nah, tapi itu juga belum belum terpahami dengan baik. Tetapi teralami ya. Teralami.
teralami, tapi belum tentu terpahami. Karena tahu cara mengalaminya, itu kan intens sekali. Intens sekali pengalaman itu. Jadi intensitasnya itu artinya bisa durasinya, bisa seringnya gitu kan. Itu butuh waktu, katakan 2004. 2011 itu 2011 itu baru bisa terpahami setelah mimpi. Bukan mimpi, setelah mengalami talqin begitu ya. 7 tahun itu baru mulai sedikit terpahami. Setelah mimpi dipisahkan antara tubuhnya dengan akunya gitu. Pas wirid, udah 6 bulan wirid begitu. Jadi mulai teridentifikasi gitu ya. Dari teralami menjadi teridentifikasi. Kok bisa? Saya mulai melakukan identifikasi karena di tahun 2009 sampai 2010 saya sudah mulai belajar psikologi secara intens bersama Pak As'ad, salah satu dosen psikologi senior waktu itu di UGM, almarhum. Jadi aku udah belajar identifikasi. Oh, dulu hanya teralami. Mungkin saja teman-teman dari Toriko itu mungkin ngalami, tapi kan tidak pernah mampu mengidentifikasi. Kenapa? Kurang ilmu. Kurang ilmu. Nah, ini Hawking mengalami intensitas, tapi ini belum teridentifikasi. Seperti itu. Tapi dari sini dia udah mulai pemahamannya itu mulai terbangun gitu ya. Jadi pemahaman itu mulai terbangun setelah dia ikut banyak belajar metode-metode gitu. Nah, kalau Bang Gianto setelah baca Power Force itu baca lagi Dissolving Ego. Seperti itu. Gitu. Jadi dari teralami sampai teridentifikasi gitu ya, itu butuh jembatan pengetahuan, butuh jembatan. Ya lihat aja nanti ya jalan ceritanya Hawking, dia ikut macam-macam metode, lalu ini dia mengalami kembali, akhirnya dia sekarang setelah saya mengetahui jalan menuju realitas, dia tahu jalannya. Nah, saya sejak 2004 tuh tahu jalannya untuk mengalami diri es besar itu, tapi belum bisa mengilmui. Tapi kalau jalannya saya tahu. Kenapa? Mbak ngasih kuncinya, dijasahin jalannya. Tapi itu kan nggak bisa dibagikan ke orang kan. Itu bagi saya menyiksa. Saya tahu jalannya, tapi saya nggak bisa ngajak orang ke jalan itu. Karena ini adalah jalan yang personal gitu. Jalan batin gitu. Dan saya lihat-lihat, teman-teman yang ngamalin amalan yang sama, tidak mengalami pengalaman yang sama. Beberapa tahun sebelum meninggal tuh, Simbah juga ngijasahin beberapa teman saya, tapi sudah tidak. Katanyain, kamu ngalamin apa? Ya biasa aja. Kamu nggak mengalami perubahan pengalaman kedirian gitu? Enggak. Berarti udah, mereka nggak ngalami. Jadi hanya semacam wirid biasa saja. Tapi bagi saya sejak pertama itu langsung bisa membedakan jenis pengalamannya. Tapi itu menyiksa setelah itu karena saya harus paham. Akhirnya saya punya kesempatan
Saya punya kesempatan tuh 2009, 2010 belajar untuk memahami. Cukup membantu lah. Saya belajar psikologi itu dari diskusi intens sampai kan jam 1 malam. Tiap hari itu. Mulai jam 5 sore sampai makan di tempatnya Pak Asad, belajar terus. Belajar. Sampai boleh masuk ke dapur, dapurnya nyendok sendiri. Kamu nyendok sendiri aja, saking ininya, saking akrabnya ya, keluarga gitu ya. Kadang pulang itu diantar anaknya. Kamu diantar aja sama ini. Saking akrab. Lalu 2011, itu 2011 tuh ngalamin pengalaman pertama. Jadi pengalaman pertama identifikasi itu ya tersebut dalam mimpi ya. Dalam mimpi, oh kayak gitu ya caranya ya. Lalu saya konfirmasi ke Mbah, kemudian nggak lama, mungkin 6 bulan setelah itu, saya udah punya showroom. 2012 tuh saya udah punya showroom. Bulan Oktober itu bulan Agustus saya mulai dapat tawaran bagi hasil. Bulan Desember saya udah pindah showroom. Saya udah punya showroom. Di situ mulai beli buku banyak. Untuk apa? Ya untuk ini gimana sih diterangkan? Ini waktu itu sih kepingin setidaknya aku bisa terangin ke keluarga saya. Ya kan? Setidaknya. Saya nggak pernah berpikir akan membagikan ke umum gitu loh. Ngapain? Tapi kan bisa diwariskan sebagai ilmu. Kalau pengalaman kan nggak bisa diwariskan. Gimana warisin pengalaman? Waktu itu saya mulai berpikir, ini harus saya wariskan ke keluarga saya aja. Setidaknya begitu. Mulai saya ngeborong buku 2012 tuh udah mulai tak anggarkan, pokoknya 1 tahun beli bukunya itu rata-rata 60-an lah, 60 jutaan. Hanya untuk ini gimana cara untuk mengurainya gitu. Kemudian 2017 tuh mulai ada keberanian. 2016 tuh ngambil dulu lisensi Power Force. Saya udah mulai ke tahap mau mendiskusikan ini. Yuk kita obrolin ini gitu. Saya sudah punya ancar-ancarnya gitu. Waktu itu terbantu oleh pemodelannya Howland. Saya terbantu menggunakan pemodelannya Howland. Teman-teman yang pernah kopdar di awal-awal, untuk menjelaskan ini, saya menggunakan modelnya Howland. Pemodelan Howland gitu. Kopdar gitu ya. Kopdar 2017, 18 tuh full kopdar. 2018 akhir itu baru muncul model sendiri dimensi-dimensi. Karena sudah buka kelas gitu. Terus gimana mendiskusikan ini secara tertib? Muncul tab 1. Tab 1 muncul istilah D3, D4 sampai D10. Sampai sekarang. Jadi saya tahu pengalamannya, tapi membagikannya ini loh. Kan nggak bisa kita membagikan pengalaman, itu kan nggak bisa. Yang dibagikan itu adalah pengetahuan untuk sampai pada pengalaman. Seperti itu. Seperti itu. Sampai sekarang. Jadi ini model yang ditemukan pengetahuan, tapi itu ditemukannya di ujung apa ya?
dalam keadaan yang genting. Genting itu maksudnya, ini nemuinnya subuh, hari H. Pada hari H tab 1, kan nggak ada modul. Kapan hari? Ya 3 hari lalu, sempat nostalgia sama Pauki. Pauki, tahu nggak sih? Itu saya waktu ngajar tab 1 itu kan nggak ada modul. Kenapa? Ya karena itu bahannya itu baru muncul subuh. Subuh. Oh gitu ya cara menjelaskan. Baru subuh. Dan sampai sekarang dipakai terus. Karena itu model. Nah, dengan model ini, itu menjadi pengetahuan untuk mengalami kehadiran itu. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman yang harus belajar itu kalau mau alim, nggak bisa, harus belajar buku. Harus, itu ada Pauki kan, ada Pauki. Ada Paukinya. Pauki ini saya kira yang pertama kali kopdar itu Pauki. Mungkin Pauki bisa nulis. Pertama kopdar tuh saya pakai celana pendek, peserta itu pakai jas. Saya pakai celana pendek gitu ya, pakai sepatu, pakai baju kaos. Orang-orang datang ya rapi-rapi. Nah, ini kok pakai celana pendek aja gitu ya. Di awal-awal gitu, karena waktu itu mau diskusi, saya mau aja diskusi. Seperti itu. Oke, Bu Riyadmi, nanti saya lihat. Jadi, itu penting. Jadi proses untuk mengilmui pengalaman itu panjang. Pengalamannya sendiri saya ya 2004 itu saya ngalami. Saya bisa tahu jalannya menuju itu, tahu jalannya. Oh, dikasih ininya sama Mbah. Nggak tahu ya, diregisterin mungkin lah ya. Sama Mbah gitu. Diregisterin sama Mbah. Dan itu khusus. Dipilihin harinya. Dipilihin jamnya. Jadi enggak sembarang dulu ijazah sama Mbak itu dipilihkan. Kamu lahir tahun berapa, dihitungin. Oh nanti kamu mungkin ya biar bisa connect, biar nggak ada halangan apa. Ya dia hitung orang tua. Saya nggak pintar begitu. Saya nggak pintar ngitungin. Cuman kata Simbah dulu nanti kamu bisa ngajarin ini. Bisa gimana Simbah? Nanti kamu bisa ngajarin. Jadi enggak hanya main main aktivasi gitu kan, tetapi ini bisa jadi ilmu. Ya, dan ternyata alhamdulillah ya bisa jadi ilmu benaran. Seperti itu. Ini teman-teman harus belajar memodel. Nah, sekarang kamu bisa pakai model sini aja. Apalagi dengan model gini ya, Kowutono, Wutomie ya, udah gampang banget itu. Asalkan kamu kamu tata bahasanya. Asalkan tidak bermental pasien dan bermental terapi. Asalnya kan fokus pada pendasaran akunya. Saat sakit yang kamu harus cari pendasaran aku. Ya, saat punya utang yang harus kamu cari pendasaran apapun. Pengalaman apapun yang ini, bahkan mungkin ketika kamu dicurangi, ketika rencanamu batal, ketika kamu dipermainkan misalnya, kamu harus tetap kembali ke cek akumu gitu. Cek akumu. Seperti itu. Cek pendasaran akumu. Nggak usah buang-buang waktu komplain dengan orang. Orang itu hanya digerakkan oleh aku. Gitu. Nggak usah sibuk memprotes kebijakan orangnya. Nggak usah. Itu adalah ruang untuk introspeksi aku. Periksa akumu di mana ketika menghadapi keputusan orang-orang itu. Nah, persoalannya kadang-kadang itu bebal. Nggak mau meriksa aku, malah komplain
yang ada pada orang. Aku nggak mau dikopio terus. Lah apa kok di... Itu kan kopioan itu untuk kamu pekah pada pendasaran aku, bukan kopionya kok yang dihentikan. Berarti kan sebenarnya dia benar-benar nggak mau memeriksa pendasaran akunya gitu loh. Karena itu menyakitkan gitu. Kalau saya ada yang mau kopio, ayo saya senang mal. Kenapa? Loh, itulah waktunya saya akan peka dengan pendasaran aku. Lumayan ada yang latih. Lah dulu saya waktu punya showroom itu anak-anak itu tak jadiin bos. Pokoknya kamu bisa marah, bisa maki-maki saya. Disuruh mbah begitu. Kamu latihan. Kamu latihan di kopio orang, tapi kamu tetap fokus pada ilmumu. Apa? Pendasaran. Anak-anak itu kalau ngomong ke saya itu udah kayak bos. Yang ngerti itu Bu Endang. Bu Endang yang Bandung. Kaget Bu Endang ke toko, tokonya kosong. Kenapa? Saya dan anak-anak itu lagi ngopi di bawah. Kayak bos mereka itu. Anak-anak itu lagi, Bu gabung di sini aja. Loh kok sama anak-anaknya itu loh. Anak-anak itu ngopinya itu di Starbucks. Di Jeko, nggak mau kopi lain. Anak-anak itu loh yang kerja. Tapi sama Mbah itu kamu jangan anggap itu yang kerja loh. Itu kamu anggap yang akan menguji pendasaran aku. Bajunya mereka itu, kaosnya itu 600.000 saya beliin. Sepatunya mereka jutaan. Disuruhnya gitu. Diboskan, bisa nggak kamu boskan tuh anak. Dan mereka lulusan SMP, SMA, nggak ada yang kuliah, nggak usah. Dan ngelamarnya itu nggak usah pakai ijazah. Kamu mau kerja nggak? Di sini enak loh. Dulu gitu disuruh di zaman-zaman awal. Bajunya itu ngambil yang mahal, Hemer. Gambar palu-palu bajunya mereka. Warna hitam. Yang ngabulo dulu itu di awal-awal tuh begitu Mbak. Mumpung kamu baru naik di kelas itu, izinkan kamu diinjak-injak. Biar apa? Biar kamu kuat. Pendasaran aku. Alhamdulillah sosial maka gini kayak Bang Gianto nih. Alhamdulillah sosial mau ngopio aku. Dibiasain. Biar apa? Biar kamu tajam pendasaran aku. Terima paparan apapun. Itu anak-anak itu. Sampai anak-anak itu bebas, saking bebasnya begitu. Uang buat modal bisnis 120 juta mereka pakai buat beli TV, motor, kulkas. Asem tenan. Asem tenan. Tak kasih pegangan waktu itu. Aduh. Tapi pada akhirnya tetap nggak jatuh juga. Nggak jatuh juga. Itu dalam rangka mencari keseimbangan biar bagaimana mengelola dunia, tidak lupa mengelola aku gitu. Tapi pada satu saat sudah settle gitu, saya ketat. Ada masa ketat itu. Artinya tidak terus begitu kan di awal-awal aja kan. Di awal-awal saja. Jadi di fase-fase awal di apa namanya itu di kelas sosial awal itu pertama harus dilatih dulu. Harus dilatih. Nah ini di kopio pasangan saya udah kepikiran KUA. Dia mau kemana sih? Mau kemana sih? Fokus ke ilmunya ya, pendasaran aku. Gak usah mikirin yang lain. Tapi itu sebagai ruang untuk men-challenge pendasaran akumu. Sakit ya sakit, tapi dalam keadaan sakit itu kamu mampu nggak mendeteksi jenis akumu gitu. Nah, kalau udah mampu begitu, udah mau lulus tuh. Udah mau lulus. Udah mau lulus. Di kopio pasangan kan sakit itu, diremehin kan. Apalagi dalam budaya patriarki, wah ini perempuan ini ya berani kopio suami, ini dosa ini.
Wong latihan nggak masuk dosa, wong latihan untuk ilmu, bukan sikap yang diniatkan untuk menghancurkan wibawa laki-laki kan bukan, tapi untuk menghancurkan nature egonya biar muncul keilahiannya. Anggap saja itu pasanganmu itu hidir, nah gitulah kira-kira ya. Anggap saja itu yang mengkopio itu kan hidirmu, kayak Musa kan dikopio. Nerokondo. Ya itu kalau mau jadi pelajar tuh harus gitu. Harus gitu. Biar apa? Biar tangguh pendasaran akunya. Biar kamu bisa cerita. Wah, di kopio istri itu Masya Allah muncul semua nature es kecil. Tapi aku tak. Ya sakit. Tapi aku tetap ilallah, ilallah, ilallah. Gitu. Itu udah bisa identifikasi dia berarti. Udah bisa identifikasi. Dan itu harus dilatih. Kamu dilatih kok. Malah nggak mau itu gimana? Itu namanya kita tidak mau tahu dengan pendasaran aku. Tidak mau tahu dengan pendasar. Buta dimensi. Gitu. Dia mengalami buta dimensi. Padahal yang merespon pengalaman dunia itu kan aku. Itu sebenarnya yang berat kopiokannya atau akunya yang lemah. Kan gitu ya. Yang berat itu sebenarnya kopiokannya atau akunya yang lemah. Akunya yang lemah. Bukan kopiokannya. Tapi dia balik. Karena ego itu menolak, resisten, mekanik bertahan untuk tidak mau dilarutkan, dia menyerang yang mengkopio, lalu selamatlah ego itu dari dilarutkan. Seperti itu. Nah ini kan kok malah kepingin dikopio, ya kepingin kan akhirnya. Nah, kepingin. Karena itu menguji. Ada enggak pendasaran aku yang keliru pada kepribadianmu? Kan gitu. Kalau masih ada, muncul. Dikopio, dia selesai. Kamu sadar. Kamu sadar. Itu. Oke, ya itu pengantarnya. Ini Hawking itu, jadi panjang. Kamu dikasih ruang, apalagi misalnya sama-sama belajar. Kalau yang nggak sama-sama belajar, saya tidak merekomendasikan kopio-mengkopio ini. Karena kan nggak punya asas yang sama kan. Nggak belajar, jangan kopio, belum belajar kok. Karena belum jadi pendasaran aku. Lah kalau misalnya orang sama-sama latihan pencaksilat, saling tendang, saling tinju, itu kan bukan pelanggaran tuh itu. Memang malah diskor kok, masuk ya kan. Malah diskor. Malah itu adalah diperlombakan. Bukan dihentikan karena itu kekerasan, bukan kekerasan. Itu adalah latihan kekuatan namanya. Peragaan kekuatan, bukan kekerasan. Sama dengan perkopioan ini, kalau suami istri udah belajar, gas aja terus latihan pendasaran kekuatan, latihan kekuatan pendasaran aku. Itu bukan kekerasan, itu bukan istri atau pasangan ngelunjak, itu enggak. Itu latihan kekuatan pendasaran aku. Itu harus dimanai gitu. Kalau istrinya dua ini semakin cepat progresifnya. Kata yang satu, langkai dulu mayatku, Mas. Asalkan itu kamu pahami bahwa kamu adalah pelajar pendasaran aku. Pelajar pendasaran aku. Gitu, oke ya. Kita lanjut. Dibandingkan dengan kehidupan aktifnya sebagai psikiater di New York, Hawking bisa dikatakan tertutup. Namun dia sangat aktif di komunitas Sedona lokalnya dan bahkan dengan komunitasnya di New York. Melalui perjalanan berkalanya. Segera setelah tiba di Sedona, dia mulai mengajar kursus tentang berbagai teknik spiritual yang telah dia pelajari di Timur. Meski bukan lagi seorang dokter, semangat Hawking untuk meringankan penderitaan orang lain masih memotivasinya. Upanishad Hindu
mengajarkan bahwa penyebab utama penderitaan manusia adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu menyebabkan pengabaian, penyangkalan, atau ignore. Lah kamu nggak tahu apa lagi. Ketika di Kopio mau ignore apa lagi, langsung periksa. Kamu loh sudah diberi pengetahuan. Tinggal kamu terapkan melalui Kopio mengkopio itu. Kok disangkal lagi gitu loh. Kok bisa-bisanya mau jadi orang yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu lagi. Padahal kalau kamu hitung kuotamu itu udah berapa yang habis untuk belajar pendasaran aku ini. Gitu. Di Upanishad Hindu mengatakan begitu. Pencariannya juga telah membawa kesimpulan yang sama. Termasuk ini kan kamu pencarian tuh sebenarnya. Ini kan kamu ikut-ikut Zoom ini kan pencarian untuk kebenaran kan. Bukan hanya sekedar entertain. Jadi kamu ikut TBP itu jangan kamu anggap hiburan pagi sebelum kerja. Kalau belum dengar podcastnya Mas Jamim, saya nggak semangat, Bang. Itu kamu anggap doping berarti. Kamu berarti bukan pelajar. Kamu anggap ini pencarian. Jangan dianggap entertain podcast pagi. Kadang-kadang tuh orang tidak bisa mengkategorikan motifnya. Asa mau hiburan pagi, jangan ini bukan hiburan pagi. Lalu bilang saya udah kecanduan podcastnya Mas Jamim. Itu kamu lengko itu. Kamu anggap ini adalah hiburan, bukan. Ini itu kamu mencari, ya. Jadi motifnya harus digeser dari hiburan ke pencarian. Ini tuh kamu sulu, gitu loh, sulu. Pantas loh, nggak mau apa itu namanya baca buku hiburan lebih bagus dibacain Bang Aswar, asem tenan. Kalau orang mencari itu gerak, melaku. Ini kamu sedang menjalani laku spiritual. Apa laku spiritualnya? Pendasaran aku. Ada podcast, nggak ada podcast, dibacain apa enggak, kamu nyari. Lah kalau hiburan kan nunggu Bang Asfar aja lah yang bacain. Soalnya banyak humor-humornya. Apa begitu? Apa humor-humornya? Jangan, kamu tuh niatnya mencari. Pantas nggak ada yang baca buku. Saya aja masih membaca tiap hari itu minimal 2 judul. Nggak habis, tapi kan terus-menerus. Ini saya lagi baca ini juga sekarang. Tak liatin. Saya lagi baca. Teman-teman sudah datang belum? Mungkin besok udah sampai kalau yang ini. Belum ya? Mungkin besok. Oh, belum. Oke. Aku aja masih membaca, pingin membuat pemetaan baru. Mencari, harus mencari. Kamu baca coba kamu fokuskan pencarianmu ya, lewat buku. Jadi pencarianmu itu di sini dulu, tak lokalisir 3 buku. Kamu cari di sini pemahaman tentang pendasaran aku, DE. Kamu fokus pencarian di sini. Biar itu kamu nggak masuk kategori, wah aku kena teknik marketing ini, aku di funneling ini, enggak. Kayak begitu itu kalau kamu anggap beda buku ini hiburan. Tapi kalau kamu anggap pencarian, itu kamu mencari. Dan itu kamu akan ketemu gitu. Kamu coba fokusin pencarian di sini. Sama di buku kan dapat bonus itu kan. Inilah aku. Kan saya kasih bonus. Inilah aku. Here I am.
ya kan? Kasih bonus. Kan sama itu, pencarian pendasaran aku. Itu yang nulis Hirayem itu seorang Syekh Mursyid Torikoh, diakui oleh dunia. Dan torikonya itu, torikonya sendiri dia. Sanat baru. Sanat baru. Gitu. Seperti itu. Oke. Oke ya, jadi kamu anggap pencarian biar kamu nggak merasa wah aku sase menjadiin pasar toh sama PCI, ya kan? Jangan kamu mencari dirimu di situ, bukan kok di wah asem mulai dijadiin pasar gitu. Korban kamu, hiburan lagi pada akhir, karena nggak motifnya pencarian. Lakukan pencarian. Itu namanya suluk, itu kan pencarian aku itu kan. Kamu suluk membaca itu. Suluk. Oke ya. Melalui pekerjaan eksplorasi dalam dan luarnya, dia merasa sedang menggali kebenaran penting tentang sifat kesadaran dan realitas. Kebenaran yang memiliki dampak mendalam pada orang-orang. Itu loh. Kamu menggali kebenaran penting tentang sifat pendasaran aku dan kenyataan. Kamu itu menggali. Itu namanya sulu. Sulu, melaku, laku, lelaku. Itu kan sama itu. Kamu jangan sampai suluk itu kamu pahami bukan pencarian, bukan penggalian. Nah, kamu terus pahaminya apa? Kamu berarti pahaminya hanya pindah tempat makan, pindah tempat tidur, pindah tempat duduk. Nah, masalahnya tidak ada yang ditemukan. Harusnya itu namanya penggalian itu. Ada kedalaman-kedalaman baru yang ditemukan setiap kali suluk. Ya, ada kedalaman-kedalaman itu, tidak hanya ikut-ikutan. Seperti itu. Itu harus dirubah motifnya. Ada penggalian kebenaran. Makanya pintar dia. Kenapa? Dia menggali kok. Definisi suluknya harus dipertajam, penggalian kebenaran. Gitu. Hawking memberi kuliah secara ekstensif kepada komunitas Sedona yang antusias dari 79 hingga 84. Jadi saya baru lahir 84, Hawking udah ngajar. Dia memberikan ceramah dan workshop tentang metode Sedona, aci, meditasi, dan teknik lainnya dengan topik seminar seperti meningkatkan pertumbuhan dan kesadaran spiritual. Akumu. Dia adalah tamu di berbagai acara radio yang berbicara tentang topik seperti kesadaran dan teknik spiritual untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi stres. Beberapa kali setahun dia terbang ke Puerto Vallarta, Meksiko, untuk mengajar kelompok-kelompok kecil tentang teknik kesadaran spiritual dan kesadaran dalam penyembuhan diri. Lah, mestinya kamu ini yang terbang-terbang nih kan. Terbang ngajar ke sini, ngajar ke situ gitu. Harus gitu. Tapi kalau motifmu itu adalah kamu sudah menggali. Dalam keadaan sakit itu adalah waktu yang tepat untuk menggali lebih dalam lagi. Jangan langsung cari obat. Apa sih langsung cari obat? Berarti ini bukan pencari kebenaran. Bukan pencari kebenaran, tapi pencari obat-obatan. Dan itu cara ego untuk menyangkal tujuan hidupnya. Mekanisme pertahanan itu. Ego nggak mau dilarutkan.
cari aja obat yang sifatnya itu sementara. Seperti itu. Jadi motifnya itu harus dibenahin. Motifnya harus dibenahin ya. Ya ini gunanya kita membacakan biografi. Oh, Hawking mengatakan dia tidak memiliki keinginan untuk berpergian selama periode ini, tetapi dia mengunjungi sejumlah guru spiritual dan menghadiri banyak pertemuan lokal. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tercerahkan, temannya Randy merenungkan, Dave dan saya akan muncul dan memeriksanya. Kamu kalau ngomong tercerahkan, Sinta periksa. Dengan apa saya periksa ini? Saya sudah punya ini loh, pendasaran-pendasaran. Diperiksa. Jangan hanya aku sudah tercerahkan. Nah mau diperiksa. Wah, klaim palsu. Jadi ini alat untuk melihat, meriksa klaim segala macam bentuk pencerahan. Apalagi yang ngomong, aku Tuhan, Sinta periksa kamu. Jenis aku mau tak periksa. Gitu. Makanya orang dulu itu awalnya takut, tak kalibrasi. Kenapa? Itu saya periksa. Benar nggak kamu? Soalnya kadang-kadang itu gini. Orang itu tidak ada skala pengukuran bersama gitu loh. Skala pengukuran bersama tidak ada. Ini harus ada skala bersama yang tidak boleh hanya dipegang satu orang, tapi ini dipakai bersama-sama. Sehingga misalnya saya pun ketika mengekspresikan ini, itu kan D3, Bang. Oh iya, 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 iya. Itu kan D4, Bang. Oh iya, 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 iya. Nggak usah nyangkal. Itu kan D3, itu kan D4, itu kan D5. Semua orang tahu, harus tahu itu. Nggak boleh kok skalanya dipegang satu orang. Seperti itu. Jadi jangan menghindari. Apa sih? Kenapa apa kan? S besar S kecil ini kan dia ya naik turun kan. Naik turun. Seberapa rentan? Nah, dengan dikopio-kopio itu ya, dengan dikopio-kopio itu kamu jadi kuat. Bukan kamu jadi, ya mungkin sakit, tapi itu kan disitulah titik untuk kamu menggali. Di tempat sakit itulah kamu membebaskan aku dari kesalahan, dari ketidaktahuan akan keilahiannya. Itu perlu ditulis sebagai quote ya. Kita tulisin. Dari titik sakit itu, dari titik rasa sakit, atau dari titik penderitaan. Kemudian tuh kebenaran itu diperagakan. Kebenaran diperagakan. Kalau kamu dari titik rasa sakit, penderitaan kamu tidak bisa memperagakan kebenaran, cari tahu kepalsuannya itu berapa, biar bisa diprogresifkan. Yang seperti itu. Selama kira-kira 5 tahun, Hawking mengunjungi Swami Muktananda, Le Sanela, Bhagavanome, J. Krishnamurti, Swami Swahananda, Karmapala, dan Kirpal Singh. Jadi Hawking itu mulai memeriksa guru-guru spiritual ini ajarannya tenanan pora ini. Ini jangan-jangan hanya nggak jelas pemetaan, nggak jelas gitu kan. Dia berkendara ke gurun Thousand Oaks, California untuk retreat 10 hari bersama Ramesh Baleskar, murid dan penerjemah Nisargadatta Maharaj yang menjadi guru yang berkunjung dari India. Hawking kan pada akhirnya itu menemukan banyak guru-guru palsu ini.
dalam proses mengkonfirmasi. Hawking itu ini, ada buku yang bagus. Di buku ini, yang ditulis oleh Frank Grace ya. Di buku ini tebal banget. Ini proyek Frank Grace bersama Hawking untuk untuk mengkonfirmasi. Jadi yang diwawancara di sini itu orang-orang di atas 500 kepribadiannya. Kepribadiannya di atas 500. Sini. Ini disupervisi langsung oleh Hawking. Kita balikin dulu ya. Jadi Hawking itu mengunjungi guru-guru itu dan melihat, oh gitu ya, kayaknya kok cara pengajarannya itu sulit sampai ke spiritualitas kalau dimulai dari situ, gitulah kira-kira. Hawking mengatakan bahwa dia dan Baleskar mendiskusikan konflik yang tampak antara allness dan nothingness, antara nafi dan isbat sebagai realitas tertinggi, dilema yang muncul bagi Hawking pada usia 3 tahun. Jadi puncak dari kenyataan itu ketiadaan atau keberadaan Tuhan. Allness. Atau bukan keberadaan Tuhan. Puncak tertinggi itu adalah kehadiran Tuhan di mana-mana. Ini kan soal didiskusikan dengan guru. Hawking menulis banyak tentang diskusi itu di beberapa bukunya. Banyak orang yang salah. Ya kan? Kalau pakai begini, pakai model begini, orang. Nah, ini orang, ini aku. Ini konteks kan. Kau Wutono. Nah, pakai bahasa Mun aja bagus. Ini Wuto. Ini Mie. Nah, ini pasti tinggi nih. Diperiksa siapa aja, ini semua orang tahu. Oh ya, emang begitu bang kenyataan. Emang begitu kenyataan. Lalu masalahnya apa? Masalahnya adalah kekeliruan pendasaran aku. Nah, itu 3, 4. Bebaskannya 5, 6. Kalau sudah isbat. Jadi 5, 6 itu adalah waktu kamu untuk membebaskan. Untuk menyadari kesalahan pendasaran aku. Di 5, 6 itu. Sementara 7, 8, 9, 10 itu proses isbat kepada Kowutono. Gitu. Itu ajarannya, silakan diperiksa aja. Di pondok suruh periksa, anak-anak pondok periksa, ini melanggar enggak? Terbuka aja saya. Kalau ada yang mampu menemukan yang lebih baik dari model ini, ya silakan aja kita diskusikan. Jadi harus terbuka kayak begitu pemodelan. Itu gunanya pengetahuan. Saya kadang-kadang tuh kalau ngisi kelas di pondok itu Mbah Ahmad tuh duduk di luar dengar-dengarin. Ya kan, Gus Asmi itu dengar-dengarin, anak ini ngapain sih? Itu saya sengaja biar diperiksa. Biar diperiksa oleh guru kita langsung. Ya hampir tiap acara Mbah Ahmad dengarin. Di luar, tapi kalau di dalam kan saya nggak bisa ngomong. Didengarin, pasang speaker kan di luar. Udah. Kalau ada salah kan dikoreksi, tapi alhamdulillah sejauh ini aman-aman saja. Memang ya begini. Dan saya juga, PCI juga terbuka untuk siapa saja yang mau mendiskusikan model ini. Silakan. Dan ini saya juga sampaikan. Di orang Islam iya, di teman-teman Buddhis iya, di orang Kristen iya. Ya begini, bahwa akumu itu harus isbat pada Allah. Ilallah. Bukan saya mengatakan itu biar kamu pindah komunitas sosial, enggak. Ini kenyataannya begitu. Kalau akumu tidak kamu isbat pada Allah sebagai Kowutono,
itu berarti nanti kamu hanya di 56. Membatalkan pendasaran aku pada orang. Jadi ngucap la ilaha illallah itu bukan untuk memindahkan kamu komunitas, tapi ini inti spiritualitas tuh itu syahadat. Syahadat. Perkara kamu pindah komunitas apa enggak itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Itu bukan urusan di dalam pengajaran spiritualitas. Gitu. Kan gampang aja ini kan. Gampang aja. Kalau akumu kamu isbatkan pada orang es kecil, itu aja kan. Kalau akumu kamu isbatkan bukan pada orang, itu mulai es besar. Tergantung es besarnya 56 atau 7 plus. Itu aja, simple. Simple. Jadi es besar, es kecil itu filosofis. Filosofis, tidak asal tempel es. Enggak ada. Itu pendasaran namanya. Kasuka. Kalau bahasa Melayu bilang kasuka gitu. Kasuka. Pendasaran. Sesimpel itu. Nah, tapi ini kan harus kamu praktekkan terus-menerus. Ketika tubuhmu sakit, ketika orang ini itu menderita, ketika orang ini itu sakit, kamu periksa pendasaranmu. Kamu periksa. Apakah akumu itu sudah terisbat pada orang, atau kalau sudah terisbat pada orang, dia bisa keluar nggak dari kesalahan itu. Jadi sekarang kamu statusnya itu bukan lagi ketidaktahuan ya. Kesalahan kamu. Karena kenapa? Sudah belajar. Tidak bisa lagi dihukumi ketidaktahuan. Kamu sekarang sudah masuk ke kesalahan. Kesalahan. Tidak bisa lagi dihukumi ketidaktahuan, kesalahan. Nah, untuk meriksa kesalahan itu, izinkan kamu dikopio. Dari titik rasa sakit, penderitaan, kebenaran diperagakan. Gitu loh. Itu sudah terpelajar betul Pak Oki. Nanti Pak Oki perlu bikin laporan bahwa seluruh, dan ini harus diukur bahwa dia sudah terpelajar ini, sudah terpelajar. Bukan lagi yang tidak tahu, apalagi yang sudah MTLOC itu saya rotan istilahnya itu kan. Kalau yang belum MTLOC mah saya nggak bisa rotan. Saya nggak bisa rotan, wong dia belum mengizinkan dirinya untuk saya rotan kan. Ya saya baik-baikin, saya iya-iyain aja pokoknya. Tapi kalau sudah MTLOC, nggak bisa lagi saya iya-iyain, karena waktunya itu kamu statusmu itu sudah kesalahan. Jadi harus saya rotan. Udah, kalau sudah kamu selesai bab itu udah. Saya juga senang, alhamdulillah gitu ya. Indonesia nanti banyak yang tercerahkan gitu. Banyak yang tercerahkan. Nah, kalau banyak yang tercerahkan, silakan peragakan keilahianmu di dalam kemanusiaanmu, dalam keoranganmu. Silakan. Yang nikmati siapa? Bukan Bang Aswan. Ya kan? Yang nikmati kamu dan keluargamu, bangsamu, agamamu, itu yang nikmati. Bang Aswa tetap saja juga dengan peragaannya gitu kan. Kamu dengan peragaanmu, udah. Artinya itu imanmu itu menjadi amal soleh. Ini kan persoalan iman tuh ini nafi isbat ini. Imanmu itu, akumu itu, wuto itu kan dari kewutono, itu iman. Setelah itu baru aku yang sudah iman tadi masuk ke dalam kehidupan dunia sebagai ruang amalia. Ya nanti kan kalau amalmu banyak ya yang nikmati kamu. Ya paling saya dapat amal jariah lah, ya kan. Namanya guru ya kan dapat ilmu yang bermanfaat kan. Tapi kan yang paling banyak itu ya kamu. Ya gitu kira-kira. Dan ini kamu harus ajarkan
sanad ini nggak boleh putus. Diajarkan terus menerus, nggak boleh hilang, nggak boleh hilang. Wariskan terus menerus, nggak boleh ini cahaya kebenaran itu nggak boleh redup, harus terperagakan. Ini kalimatul haq. Itulah kira-kira ya kira-kira. Jadi setelah selesai pendasaran akumu, itu belum selesai pendasaran amalmu kan. Harus beramal. Artinya kan harus produktif. Harus produktif. Dan itu ya masing-masing. Kan nggak bisa kamu ngambil amalku kan. Kecuali itu ya namanya jariah tadi. Nah ini kan ya betul, ini kan pendidikan para komando, komando nafisbat gitu kan. Kamu pimpin. Kampungmu, rumahmu, RT-mu, pokoknya sikat. Sikat. Oke ya. Oke, ini sudah. Di rumahnya yang tandus di Sun Up Ranch Road, itulah Hawking pertama kali mulai mendengarkan inspirasinya. Duduk di meja kayu kecil dari rumahnya di timur, Hawking menulis selama berjam-jam. Meskipun dia telah melepaskan diri dari 6.000 koleksi bukunya, 6.000 loh, kamu 3 aja. Jangan-jangan belum punya, ini baru punya 2. Harus 3. Ya, harus 3. Kamu gali di situ, kamu gali. Kamu tutui gitu ya. Dia sekali lagi mulai mengumpulkan perpustakaan yang luas. Kali ini secara eksklusif spiritual. Nah, ini loh. Jadi yang disarankan tuh Hawking pada akhirnya fokus buku spiritual gitu. Nanti fokus ilmu bahasa gitu. Kita udah punya rencana ini Kabunah, kita kan punya berapa? 100 desa ya. 124 desa. Tiap desa itu nanti rencananya kalau ada duitnya. Tiap desa itu kami mau bangun perpustakaan khusus, eksklusif. Oh, perpustakaan sana ilmu ini. Di desa sana ilmu ini gitu ya. Desa A perpustakaan ini, desa B gitu. Rencananya. Nanti kita kelola sendiri, PCI nanti sama Kawunhang ngelola perpustakaan itu. Harus gitu. Harus mulai untuk desamu ya, untuk kabupatenmu itu. Kalau di Muna kan saya sudah bikin gitu. Dan itu saya dari lama, sudah lama saya tulis. Dulu sudah lama saya tulis itu bahwa nanti satu saat di kota saya itu adalah perpustakaan terlengkap di dunia. Buku apa aja tiap desa nanti. Saya pernah tulis itu dulu. Kita kalau mau belajar ilmu harus ke Jawa gitu ya, orang tua sakit nggak bisa kita tengok. Kenapa? Masih belajar dan nggak punya duit untuk pulang. Saya ngerasain betul itu. Hanya gara-gara untuk menggali kebenaran. Kok sampai harus ninggalin rumah itu loh. Kok sampai harus ninggalin kota berpuluh-puluh tahun. Itu kan menurut saya itu penderitaannya banyak lah. Dengar ibu sakit, dengar keluarga sakit, dengar keluarga masuk ke fase sosial baru, ada kelahiran keluarga, kita nggak bisa ikut. Kenapa? Jauh. Di kampung kita nggak ada apa-apa. Itu bagi saya menderita, saya terkondisi dalam keadaan seperti itu. Nggak ada buku yang harus saya baca tentang kebenaran diriku gitu. Bukan hanya buku itu, buku yang lain juga nggak ada. Buku yang lain juga nggak ada. Adanya karung beras sama toples. Sama toples makanan. Seperti itu. Oke ya. Diatur di meja yang berbeda dengan topi-topi. Ini Buddhisme, ini mistisme Yahudi, ini sastra. Keren kan? Nah, ini sudah masuk program PCI dan Kabunah ini. Nunggu duitnya ngumpul. Saya aja itu mau beli buku 40 juta itu keder. Western The Great Western Book.
wah itu 40 juta. Itu apa namanya, keder gitu. Sampai sekarang belum kebeli. Masih getar jiwanya, nggak mampu ini. Kalau yang 20-an tuh biasa. Sekali borong tuh 20 itu biasa. Satu bulan tuh beli 20 juta itu biasa. Tapi kalau 40 rasanya kok banyak ini yang harus dipangkas. Harus punya gini, tiap desa kalau perlu. Desa kok isinya balai desa, sama tumpukan pasir, batu, untuk apa? Kok gitu-gitu terus tiap tahun? Kan nanti kalau bupatinya datang, wah, kusengat lagi dia. Kemarin udah saya minta tolong ke teman saya wartawan, tolong carikan berapa APBD Munas tahun. Hampir 1 triliun. Nah, sudah dapat ini angkanya, mau saya sengat. Terus dana desa setahun berapa? Itu dipakai buat apa saja? Saya mau ukur dari sini. Saya ukur dari otot, otak, aku. Kalau kalian hanya bangun otot, kalian bukan manusia. Kalian robot. Tak gituin aja udah. Gitu. Tak gituin. Kan tiap kota harus begitu, Mas Imam, termasuk desamu itu. Walaupun di sana sekarang itu orang baca buku malas, kamu harus siapin. Ternyata bukan malas, tapi nggak terbiasa. Kenapa nggak terbiasa? Bukunya nggak ada. Bukunya nggak ada. Isinya ya paling Wiro Sableng, gitu ya. Ninja Hattori. Oh, malas juga. Wih, hormatnya pakai kepala sebelah. Di mana sebelahnya nih, Mas? Kok hanya separuh ini wajahnya? Mata satu, lagi gitu. Kita kok hidup di dunia itu loh, nggak bikin gebrakan, kamu udah belajar pendasaran aku itu tak sengat terus gitu. Dengan semangat yang sama dengan yang ia gunakan dalam menangani filsafat dan pengobatan kuno, Hawking mengalihkan perhatiannya ke sastra timur. Ini koleksi bukunya loh ya. Filsafat harus ada. Terutama yang beresonansi dengan Master Zen Huangpo. Sedangkan Socrates adalah pahlawan intelektual masa kecil, Huangpo adalah mentor spiritualnya saat ini dalam hidupnya. Di usia yang 50 tahun, dia mengikuti ajarannya Huangpo. Belum punya saya Huangpo. Kalau Osho lengkap sudah saya. Huangpo. Coba kita lihat ya, Mbah Huangpo ini kayak apa sih? Itu Huangpo itu kayaknya 900-an dikalibrasi sama Hawking. Huangpo. Kita cari Mbah Huangpo. Nah, ini Simbah, gurunya Hawking. Gurunya. Ini Mbah Huangpo. Oke. Jadi lengkap. Kamu beli 3 dulu. 3. Nanti dari 3 itu kamu bisa nulis. Terkadang peristiwa kehidupan memberi pertanda lebih baik daripada fiksi terbaik. Jika Anda ingat, selama Perang Dunia Kedua, Hawking jatuh ke sungai Huangpo. Dan untuk hidup, dia harus menyerah pada arus. Sekarang di sini dia belajar menyerah kepada yang tak terbatas melalui tulisan-tulisan Huangpo. Saya juga udah mulai ngoleksi kitab-kitab tasawuf gitu ya. Ibnu Arabi itu saya udah lengkap. Banyak saya udah tak kumpulin untuk tiap desa di kampung. Nanti pakai dana desa lah itu. Dana desa kok buat apa sih? Otak kok nggak pernah digarap nih. Ini pemerintah ini sadar nggak sih dengan potensi manusia ini? Gitu ya.
Meskipun Hawking mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki guru formal atau guru spiritual di luar Bill Wilson dan Sam, Po adalah pengaruh besar bagi Hawking. The Zen teaching of Huang Po, The Transmission of No Mind, terbitkan pada tahun 1958, berbicara tentang sifat pikiran dan non-dualitas, dan pentingnya melepaskan bagi kita ini gini, melepaskan pendasaran aku pada orang, gitulah. Ini kita tadi semalam ya ngobrol, kita akan mau bikin tuh kelas untuk tapping for healing sama tapping untuk emosi negatif. Ada dua ini. Tapping untuk for release. Release negative emotion. Mau tak bikinin modulnya, kayak modul MTLOC gitu. Tapi nanti di kelas-kelas ini, semalam sudah saya kirimin temanya ke Jenny. Ini kalau ini kan eksplorasi ya, eksplorasi nature aku pada penyakit-penyakit fisik. Nah, mau tak bikinin ulang modulnya. Yang sudah ikut itu bisa riset berkali-kali kayak MTLOC. Ada penyakit-penyakit fisik. Kalau ini nanti yang prakteknya nanti dipimpin Jenny. Ini itu eksplorasi nature aku pada emosi-emosi negatif gitu. Ya ini nanti dibikinkan modulnya, dibikin kayak acara MTLOC, tapi ini untuk kelas-kelas yang punya kebutuhan khusus gitu. Yang sudah ikut itu bisa riset ke MTLOC lah intinya. MTLOC. Kita perbaiki format kelas tapping for healing-nya gitu ya. Kita perbaiki sama tapping for emotional release. Tapi topik dasarnya itu kita nggak pindah-pindah ini kok. Yang kita eksplorasi nature aku. Ya, nature aku. Semalam udah saya ngobrol sama Jenny, dia oke untuk menggawangi eksplorasi nature aku pada pada emosi-emosi negatif. Gitu. Jadi diperlihatkan gini loh, oh iya. Biar orang ya, walaupun belum tercerahkan, dia intinya gini, ini itu orientasinya bukan untuk pencerahan, tapi untuk meringankan penderitaan ketika orang mengalami sakit dan emosi negatif. Kalau pencerahan total itu ke MTLOC, tidak bisa diganti. Ini camilan-camilan, kelas camilan istilahnya. Kasuistik. Kalau mau belajar sistemik, soal pencerahan itu ke MTLOC. Tunggu nanti dibikinkan yang bagus. Oke, kita lanjut ya. Semua konsep ini menjadi bagian dari ajaran Hawking di kemudian hari. Ya menarik, saya bisa baca, kita mengerti Hawking. Dan bagi saya itu ya alhamdulillah, saya tidak bersanad. Jadi ajarannya di PCI itu tidak disanatkan pada Hawking. Sanatnya ke Mbah Hadi. Sanatnya ke Mbah Hadi. Dan teman-teman di sana, semua orang tahu. Mbah Hadi berpesan kalau mau belajar apa-apa itu cari Aswar. Itu udah ditulis, anaknya Mbah Hadi nulis. Kalau Aswar, ada apa-apa cari Aswar. Di sana ada. Dan PCI tiap tahun tuh merayakan haulnya Mbah Hadi. Ya kita rayakan haulnya Mbah. Karena dari sana. Mbah dari mana? Dari gurunya. Mbah Marjuki. Gitu ya. Marjuki Giriloyo. Ya harus begitu. Harus begitu. Artinya cahaya kebenaran itu ternyata tidak pernah hilang sepanjang sejarah manusia itu. Selalu ada. Hanya orang bebal aja yang tidak mau menggalinya gitu.
Itu. Setibanya di Sedona, Hawking tertarik pada ajaran Sri Ramana Maharshi dan Sri Nisargadatta Maharaj, dua orang bijak India dari abad yang lalu yang tampaknya telah berbicara dari keadaan non-dual. Hawking mengatakan bahwa dia telah mengalami keadaan kesadaran yang mereka gambarkan. Pertama kali saya membaca Ramana Maharshi, saya langsung tahu bahwa dia tahu apa yang dia bicarakan karena saya telah mengalami keadaan itu. Jadi sebenarnya itu kita kalau kamu nguasain nguasai pendasaran aku D3 sampai atas, orang ngomong tuh kamu tahu. Oh, itu kayaknya kurang tepat. Nah, kamu tuh tahu. Kamu udah punya sensor batinnya itu, telanjang lah itu. Jenis-jenis aku itu di hadapan akumu gitu, telanjang. Kamu bisa membaca saya, membaca siapapun, dan bisa enggak. Radarnya begitu. Sensornya begitu, kebaca itu. Oh ini di sini, ini di sini. Walaupun mungkin dia tulis saya sudah tercerahkan, tapi kok dia nggak bahas ini ya. Bagaimana caranya tercerahkan kalau tidak membahas pendasaran aku, misalnya begitu. Kamu agak kritis misalnya. Tapi itu jangan frontal, di batinmu aja. Jangan kamu publikasi, kamu tantang-tantang orang, jangan. Nggak ada kok, nantang-nantang orang itu nggak ada. Kamu hadir, terangkan, ini ilmu pendasaran aku udah. Dan setiap dimensi ini saya sudah alami. Saya sudah alami gitu. Gitu aja sih. Nggak usah kamu tantang-tantang orang. Ngapain? Orang kok kamu tantang? Yang ada itu orang itu kamu cahayai. Kamu cahayai. Kamu terangkan ini loh. Kamu buka saja ini loh. Nah, nih. Keadaan yang saya baca sudah terjadi sebelum saya membacanya. Saya sangat menarik bagi saya bahwa orang lain pernah mengalami keadaan yang sama. Jadi itu keadaannya sama. Ajaran para guru India ini terkait erat dengan filosofi Hindu Advaita, bergema kuat dengan Hawking. Kalau kita mah ajaran pencerahan itu terkait dengan filosofi la ilaha illallah. Itu. Mereka mengajarkan bahwa Advaita atau non-dualitas mempersonifikasikan keadaan kesadaran tertinggi sebagai realitas di luar pertentangan dan definisi sebelum segala terbentuk elaborasi konseptual. Ya silakan. Kita juga bisa membaca ajaran mereka ini, oh ya, gitu kan. Di Sedona, Hawking mulai mengajar kursus non-dualitas berdasarkan pemahamannya tentang ajaran Sri Ramana dan Sri Nisargadatta. Langsung ngajar dia. Pada tahap ini dalam perkembangan spiritual Hawking sendiri, dia tampaknya tidak yakin dengan jalan masa depannya. Dia menjelajahi banyak alternatif selama periode ini, termasuk bergabung dengan Ordo Ramakrishna monastik yang didirikan oleh Swami Vivekananda, murid terdekat Sri Ramakrishna. Hawking ditolak karena usianya. Akhirnya Hawking bikin sendiri. Kemudian dia juga tertarik untuk menjadi pendeta di Unity di gereja ya. Unity mengambil pendekatan yang lebih positif dan progresif terhadap ajaran agama Kristen tanpa penggerak dosa dan rasa bersalah, menggabungkan ajaran universal yang ditemukan dalam agama lain dan dalam ajaran Achim. Dia menikmati gagasan bahwa kebenaran spiritual akan menjadi pekerjaannya. Program ini membutuhkan 1 atau 2 tahun pelatihan di Kansas City dan Hawking tidak cukup termotivasi untuk mengambil itu. Pada akhirnya Hawking bikin ajarannya sendiri yaitu devotion non-duality. Masa depan spiritualnya itu akhirnya dia bikin sendiri. Kamu juga begitu. Kamu bikin sendiri juga. Alih-alih bergabung dengan organisasi sudah ada, Hawking memutuskan untuk mendirikan organisasinya sendiri. Sama. Saya daripada gabung-gabung, dan memang sudah dilarang sama Mbah. Kamu nggak boleh gabung-gabung. Pokoknya kamu dari akarmu sendiri. Siap, Mbah?
Saya bikin sendiri. Dia mendirikan Institute of Applied Spiritual Studies sebelum mengubah namanya menjadi Institute for Advanced Spiritual Research tahun 1983. Fokus dari lembaga non-profit satu orang ini menurut Hawking adalah untuk mengeksplorasi dan mengajarkan teknik peningkatan kesadaran terkait dengan penyembuhan diri untuk membantu orang mengatasi penyakit mereka dan berkembang secara spiritual. Nah, kita udah bikin untuk mengatasi penyakit, tapi for healing, untuk emosi negatif itu nanti ada di Pandu Jenny. Dalam perjalanan triwulannya ke New York, dia memberikan kuliah tentang penyembuhan dan pemulihan, serta berbicara dengan kelompok belajar Acim. Dia melakukan perjalanan ke San Francisco dan Detroit, berbicara di konferensi Acim tentang penyembuhan diri. Hawking memulai kelas Acim pertama di Sedona School, sebuah fasilitas kecil di Brewer Road, tempat dia mengajar kelas setiap Selasa setiap minggu, hampir selama 3 tahun. Dia menyebut mereka Acim and Metaphysics. Nah, kamu silakan bikin juga ya. Kamu silakan bikin. Bikin untuk mengatasi kasus-kasus real di kampungmu gitu. Apa di kotamu, di negara mana terserah. Kamu bikin. Kamu bikin. Saya kira itu pagi ini ya. Jadi terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, bagi teman-teman area Surabaya, insya Allah jam 10 nanti kita ada Rabuan ya. Kita akan dipandu oleh Profesor Ridho. Terima kasih, kita bertemu nanti sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.